Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Indonesia yang solih dan solihah. Bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia di kanal YouTube Kelas Bu Hanin. Anak-anak, setelah menyimak video pidato dari Bung Tomo, apa kesan batin yang kalian rasakan? Tentunya kalian tergugah untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa, bukan?
Nah, anak-anak, pidato yang disampaikan oleh Bung Tomo merupakan jenis pidato persuasi. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atau memberi gambaran informasi tentang suatu hal. Pidato persuasi adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak untuk memengaruhi, membujuk, dan meyakinkan pendengar agar mau mengambil tindakan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Pidato persuasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bersifat ajakan, berisi perintah atau suatu rekomendasi terhadap suatu topik, menggunakan kalimat yang bersifat ajakan dan membangun, dibacakan atau diungkapkan dengan tempo, tekanan, intonasi, mimik, dan gestur yang tepat. Anak-anak, sebuah pidato lahir dari gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan. Lalu, apa ya beda antara gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan? Gagasan adalah kesan dalam dunia batin seseorang yang hendak disampaikan kepada orang lain, berupa pendapat, pengetahuan, pengamatan, keinginan, dan perasaan. Pikiran adalah hasil berpikirnya seseorang. Pandangan adalah hasil melihat, memerhatikan, atau mengamati sesuatu. Arahan adalah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan pesan adalah perintah atau nasihat yang ingin disampaikan seseorang kepada orang lain. Baik anak-anak, untuk memudahkan kalian memahami perbedaan kelima hal tersebut, maka simak dulu identifikasi pidato persuasi dari Bung Tomo. Gagasan yang ada di dalam pidato persuasi dari Bung Tomo adalah: Bung Tomo memiliki kesan marah yang lahir dari batinnya terhadap ancaman penjajah Inggris yang ingin menguasai Surabaya, dan beliau berkeinginan untuk mengajak semua rakyat Indonesia bersatu melawan penjajah Inggris. Kemudian, pikiran yang ada di dalam pidato tersebut adalah Bung Tomo berpikir tidak akan datang untuk menyerah pada penjajah Inggris. Sedangkan pandangan dari Bung Tomo yaitu mengamati bahwa pada perang yang lalu Indonesia telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, dan hal ini bisa kembali terulang dalam melawan penjajah Inggris. Lalu, dalam pidato tersebut Bung Tomo juga memberi arahan yang berisi mengajak semua rakyat Indonesia, khususnya warga Surabaya, untuk tidak menyerah dan menjawab tantangan penjajah Inggris tersebut. Di akhir pidatonya, Bung Tomo berpesan bahwa selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, maka selama itu tidak akan kita menyerah. Siaplah dalam keadaan genting. Jangan mulai menembak, tetapi jika kita ditembak, maka tunjukkan bahwa kita ini benar-benar orang yang mau merdeka. Pada akhirnya, kemenangan akan bersama kita, sebab Allah selalu bersama kita.
Allahu Akbar, pesan Bung Tomo. Anak-anak, seperti halnya teks lain, di dalam teks pidato juga terdapat strukturnya. Struktur teks pidato terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Di dalam pembukaan biasanya berisikan salam pembuka, ucapan syukur, ucapan penghormatan, dan latar belakang masalah atau topik. Lalu, di bagian isi yang merupakan bagian inti pidato ini berisi pokok pikiran dengan fakta, data, dan argumen yang kuat sehingga bisa meyakinkan pembaca atau pendengar. Terakhir, penutup yang berisi kesimpulan dan salam penutup. Baik anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Semoga menambah semangat kalian untuk selalu belajar meskipun